Oke, Mbak sekalian, saya izin melanjutkan ya, kalau begitu. Karena kemarin di insan sebelumnya kita sudah tadabbur ya dari ayat 1 sampai ayat 39. Mungkin hari ini kita melanjutkan saja langsung. Kita akan bersama-sama tilawah bersama yang akan dipimpin oleh Bang Sansen. Sudah siap, Bang? Oke, ayat 40 ya, insya Allah sampai Iya. 57 ya. Kelihatan nggak ya? Ada nggak? Aman, Bang, aman. Oke, ya dah. Silakan Abang Mbak untuk dibuka Qurannya. Kalau yang memang sedang lagi nggak pegang bisa lihat layar. Kita insya Allah ngaji di ayat 40 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من
بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ya, silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Sansan atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya kita akan membaca terjemahannya bersama-sama. Dari abang-abang sekalian ada yang mau membantu untuk membaca terjemahan dari ayat yang sudah dibaca tadi? Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau begitu, Meli saja, Bang. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya, sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedangkan kamu menyaksikannya. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu, kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dan pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Baik, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah, Abang Mbak,
kita tadi sudah bersama-sama menyimak ayat Al-Quran dan juga membaca terjemahannya seperti itu. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu ya, kita akan sharing bersama seperti itu, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah kita baca. Kira-kira ayat yang mana nih yang paling relate gitu dengan Abang Bas kalian, atau mungkin ada yang mau sharing gitu, punya pengalaman pribadi yang berkaitan sama ayat-ayat yang tadi sudah kita baca seperti itu. Dari Abang Mbak mungkin ada yang pengen sharing terlebih dahulu kah? Gimana Bang Mbak? Mungkin ini ya pemantik dulu deh kalau gitu. Ya, Boleh Bang oke, Sansan. baik, oke. Ya, selamat pagi ya Bang Mbak. Mohon maaf tadi ada kendala bener-bener teknis itu ya. Oke. Pemantik diskusi aja eh di ngaji sebentar pada episode kali ini. Ya, ini sedikit ya, agak review dikit sebelum biar agak nyambung. Jadi eh, di sesi sebelumnya sempat dibahas juga sama Bang Yanis ya tentang dari mana kita berasal dan sebenarnya pulangnya kemana gitu ya. Nyambung sama hal ini juga bahwa ada beberapa fase-fase kehidupan yang kita lewatin seperti itu. Dari mulai namanya alam awal kita diciptakan, yaitu di surat Al-Insan ayat 1. Di sana kita belum bisa disebut apapun namanya gitu, tapi intinya itu ada penciptaan di sana. Nah, itu ruh, ruh-ruh kita gitu. Lalu masuk ke alam persaksian di Al-A'raf ayat 172 kita sudah bersaksi eh, Allah Allah menanyakan kepada kita siapakah aku kata Allah. Ya kita sudah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua gitu. Nah, itu jawaban itu adalah bentuk dari nafs kita, kepribadian yang itu bisa berperilaku gitu. Jadi di sana ruh dan nafs itu ruhnya itu sudah ada nafs ada perilakunya lalu masuk kepada alam rahim Al-Hajj ayat 5 itu kita masuk di rahim ibu kita kan seperti itu ruhnya masuk ada nafsnya juga ada perilakunya juga mungkin endang-endang dan sebagainya lalu sekarang kita ada di alam dunia Al-Baqarah ayat 28 ya dijelaskan. Nah, kita ada ruhnya, ada nafsnya, ada perilaku atau kepribadiannya, dan juga ditambah ada basyarnya nih, jasad yang kelihatan oleh mata kita, ada hidungnya, telinganya, tangannya, dan sebagainya. Nah, setelah itu wafat. Wafat itu artinya eh, ruh dan basyar itu berpisah gitu. Tapi sebenarnya nggak mati, ruh itu kan nggak mati, itu pindah alam aja. Nah, masuk ke dalam alam kubur. Itu Ar-Rum ayat 56. Makanya di alam kubur ada pertanyaan malaikat kan itu. Nah, itu pertanyaan malaikat dan kita bisa berperilaku untuk menjawab. Nah, perilaku menjawab itu nafsnya, makanya jiwanya ada, makanya ruh dan jiwa itu ada. Nah, setelah hari kiamat baru benar-benar mati semua. Termasuk yang ini nafsnya juga nafs kepribadian kita mati ruh juga mati kenapa karena yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat baru dibangkitkan kita kan begitu baru nanti masuk ke alam akhirat An-Nisa ayat 87 ini maka nanti ruhnya ada hidup kepribad ada kepribadiannya juga kan di akhirat seperti itu dan ada basyarnya juga dapat basyar juga cuma basyarnya menyesuaikan sesuai amal perbuatan manusia di dunia katanya kan ada yang cantik jelita rupawan tapi ada juga yang menyerupai hewan dan sebagainya itu jasadnya seperti itu dari mana kok bisa sih nah, kan udah dijelasin bahwa ditumbuhkannya itu basyarnya itu dari tulang ekor kan seperti itu ini sedikit ini ya nah di kelanjutan daripada yang
pekan ini adalah kemarin kan sudah dikisahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang menarik adalah ada pertolongan Allah, ada oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam ketika itu ditunjuk untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu ada doa ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 23. Nah, atas doa inilah secara ikhtiarnya gitu kan, akhirnya Nabi Adam alaihissalam Allah berikan ampunan. Kenapa? Karena kezoliman yang dilakukan itu bukan atas dasar keinginan sendiri sebenarnya, tapi ada tipu daya setan kan, kayak seperti itu. Jadi maksiatnya itu maksiat yang karena digoda oleh setan, bukan atas kehendak sendiri. Makanya ini bahaya banget kalau maksiatnya adalah atas kehendak sendiri gitu. Tapi Nabi Adam alaihissalam kan ini digoda seperti itu. Makanya Allah SWT mengampuni. Nah, selanjutnya maka masuk di sesi pekan ini kita mulai masuk kepada kisah-kisah umat terdahulu nih. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan, kan di awal-awal Al-Baqarah dijelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Jalan hidayah itu jalan orang-orang mukmin. Gitu. Jalan kesesatan itu ya ada yang kafir, ada yang munafik kan begitu. Dan serta balasan untuk masing-masingnya itu secara global gitu kan. Nah, mengungkapkan jalan yang dua tadi itu dijelaskan detail dan jelas ini dalam kisah-kisah masa lampau dan umat-umat terdahulu agar orang-orang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah yang pertama tadi dimulai dengan kisah Bani Israel ya kan. Siapa itu Bani Israel? Itu sebenarnya putra-putra dari Yakub Israiliyah. Itu Nabi Yakub sebenarnya ya kan. Nah, ayat-ayat yang menyuruh Bani Israel ini untuk mengingat nikmat yang Allah berikan dan menyuruh untuk beriman. Karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi tadi dikisahkan kan sebenarnya Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat gitu kan. Tapi Taurat yang asli tidak diubah-ubah gitu. Lalu memerintahkan mendirikan sholat, nah, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini kadang ada yang bingung, maksudnya apa sih orang yang ruku ini? Ini sebenarnya orang yang telah keluar dari hasrat ego mereka dengan matinya kehendak maut irodi ini. Artinya orang-orang yang ruku itu dapat mengendalikan nafsunya gitu. Tuh. Nah, bukan beserta orang yang berlaku ria. Nah, dalam ibadah nggak ada eh, ada yang ria gitu. Tapi kalau orang yang ruku itu nggak ria gitu. Nah, kalau ini kan bukan beserta orang yang berlaku ria dan gemar mengatakan dengan mulut mereka hal yang tidak sama dengan apa yang di hati mereka seperti itu. Nah, makanya perlu kita minta tolong sama Allah kan gitu. Setelah diperingatkan melaksanakan sholat dan zakat untuk menyucikan lahir dan batin. Jadi, sholat dan zakat itu untuk menyucikan lahir dan batin. Ya, jadi lahir lahirnya itu ya ngasih zakat mungkin berupa uang dan harta, tapi secara batinnya itu membersihkan ego, membersihkan kolbu gitu. Nah, gitu. Maka mohonlah pertolongan dalam menghadap dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Nah, ini kan suka disebutin tuh minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Cuma maksudnya apa gitu? Nah, ini maksudnya adalah sebenarnya maka mohonlah pertolongan dalam menghadap dan mendekat kepada Allah. Jadi artinya kita berusaha untuk taat kepada Allah itu dengan minta pertolongan Allah gitu. Bukan karena usaha kita sebenarnya, tapi kita minta tolong kepada Allah gitu. Untuk bisa dekat kepada Allah tuh gitu. Dengan apa kita minta tolongnya? Dengan sabar. Sabar itu apa? Ya sabar dari godaan kenikmatan jasmani atau keinginan fana. Misal ada azan nih.
Kan harusnya kalau ada azan kita langsung dong sholat, kan begitu. Tapi ternyata ada aja tuh godaan kenikmatan jasmani. Misal, misal, ke apa dulu, ngapain dulu. Nah, itu keinginan jasmani tuh, keinginan yang fana itu. Nah, maksudnya minta pertolongan kepada Allah tuh minta kita tuh supaya Allah tuh ngasih kesabaran kepada kita, sabar untuk menahan godaan itu dan segera melaksanakan sholat kan begitu sebenarnya. Jadi itu pertolongan Allah gitu. Nah, pertama itu konteks sabarnya itu ya sabar dari godaan kenikmatan jasmani dan keinginan fana. Dan minta pertolongannya dengan sholat. Sholat itu supaya kita bisa cenderung dan berpaling dari selain Allah. Artinya fokus aja kepada Allah gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kalau misalkan ada hal-hal lain yang kita tuhankan ya berarti belum berpaling dari selain Allah gitu. Makanya fungsi sholat itu kan sebenarnya buat zikir gitu kan. Nah, makanya eh, badannya sholat, kolbunya zikir itu kurang lebih. Itu tadabur dari review sedikit nyambung dari pekan lalu dan pekan ini. Ini ya pembelajaran juga buat kita bahwa ada sabar, ada sholat, dan sabarnya sabar dari godaan-godaan kenikmatan jasmani. Dan sholatnya itu ya memang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pemantik, silakan diskusi dari yang lain. Baik, terima kasih Bang Sansan atas pemantiknya. Cukup menarik sekali ya tadi dibahas ulang juga gitu terkait bagaimana proses penciptaan manusia gitu dari tadi ada ruh, ada nafs, lalu nanti kita balik lagi ke alam kubur kayak gitu. Kayak bikin mikir aja sih kayak hidup kita itu sebenarnya sudah full cycle yang Allah atur kayak gitu. Dan apa namanya? Kayak ya tadi kayak yang kemarin kita bahas juga kayak sebenarnya tujuan kita di dunia ini kan awalnya start start kita di surga gitu harusnya finish line kita nanti di surga lagi kayak gitu ya dan perjalanan hidup ini kan kita sangat singkat kayak gitu kayak sayang banget kalau kita tidak taat sama Allah kayak gitu dan tadi juga dibahas sama Bang Sansan juga kayak tentang gimana kita minta tolong sama Allah dengan cara sabar dan sholat kayak gitu. Terus juga tadi dibahas tentang sholat dan zakat itu juga buat kita membersihkan hati dan ego kita kayak gitu. Cukup menarik sekali seperti itu Bang Sansan. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin dari abang Bang sekalian ada yang mau sharing juga? Gimana Ini nih abang Mbak? ini di kolom chat Bang Yanis udah mention Bagarni ini buat tadabbur. Silakan, silakan. Gimana nih Kak Agar nih? Aduh, gimana kalau kita diskusi aja, Bang Tantan? Aku juga sebenarnya, Iya eh, diskusi ya, diskusi emang eh, tadaburnya itu diskusi sih. oke. Sambil aku sebenarnya mau Nanya juga nggak sedikit, apa-apa gitu. ya, Silakan, silakan. nanya juga sih, Bang Tantan. Atau mungkin dari Abang Mbak juga boleh kalau mau sharing gitu ya. Kayak kenapa kalau misalkan kita tuh lagi lagi di saat down atau kayak terpuruk, kenikmatan sholat tuh lebih gampang gitu loh Bang Hmm. untuk hadir gitu di kita Hmm. sebagai manusia. Tapi Hmm. ketika hidup lagi flat-flat aja gitu atau Hmm. misalkan bahkan eh apa namanya ya nggak dalam keadaan terpuruk atau mungkin ya dalam kondisi mungkin senang, kenikmatan sholat itu justru tuh nggak ada gitu atau mungkin kayak ya udah tadi ruhnya aja salah fisiknya aja yang salat gitu tapi Hmm. ruh dan ininya nggak nggak mindful gitu atau nggak into sama sholatnya gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu salahnya di mana? Atau mungkin em, ketika kondisi itu abang mbak memperbaikinya atau recharge-nya lagi tuh kayak gimana gitu.
sih paling. Oh, oke Oke, oke. menarik. Mungkin tanggapan Terima dari yang lain dulu silahkan. Bang Yanis dulu sih kata aku mah. Sembari saya ini dulu ya, nih scroll scroll. Silakan kalau mau ada yang nanggepin dulu. Atau dari mbak-mbak juga nih, kayak permasalahan di aku sebagai perempuan. Hmm. Nggak kadang pas setelah masa periode bulanan itu tuh Hmm. untuk apa namanya kan udah agak keskip tuh ya sholat Hmm. dan ibadah-ibadah lainnya gitu, ritual yang sholat dan segala macam. Nah untuk starting lagi tuh kadang kayak eh vibes-nya agak ini aja, kayak agak loading dulu gitu. Mungkin Ya, silahkan Mbak-mbak juga kalau misalkan mau sharing. atau mungkin ini ya pelan-pelan ya kita ini ya. Ini jawabannya ada di Quran yang tadi kita baca juga Mbak Gani. Kita ya, kita lihat ya. Nih sama-sama belajar. Di ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tadi kan udah jelasin ya. Sabar dan sholatnya itu. Nah, ada lanjutannya. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan begitu, nyambung sama pertanyaan atau diskusi lah lebih tepatnya dari Mbak Garni. Kok kalau lagi susah sholatnya manteng banget kepada Allah. Tapi kayaknya kalau hidup lagi flat-flat aja, kok kayaknya hampa ya? Kan begitu bener nggak, Bang Garni? Iya betul bang. Nah, ya, ya itu ya, ya emang sholat itu berat. Berat, beratnya itu berat buat apa sih? Berat buat bener-bener melakukan sholat yang bener gitu. Saya ulangi ya, berat buat melaksanakan sholat yang bener-bener sholatnya bener gitu. Kalau sholat sekedar sholat, ya udah jasa dia sholatnya mah ya bisa dilakukan. Tapi yang dimaksud sesungguhnya salat itu benar-benar berat, ini adalah lebih kepada sholat yang benar-benar sholat gitu. Sholat yang benar-benar sholat itu buat apa? Buat nginget Allah gitu. Makanya siapa yang bisa? Yang bisa adalah orang-orang yang khusyuk. Nah, kita suka dikasih tahu kan tips-tips khusyuk kan. Wah, katanya ada yang bicara bahwa khusyuk itu tipsnya coba hafalin terjemahannya sholat biar pas kita baca itu ngerti maksudnya gitu kan, ada yang kayak begitu kan, ada yang oh ya udah fikihnya benerin nah segala macem gitu kan, tapi padahal sebenarnya jawabannya ada di Al-Quran juga. Kalau pertanyaannya pertanyaan soal khusyuk berarti pertanyaannya pertanyaan soal kolbu, maka jawabannya jawaban kolbu juga bukan jawaban fikih. Buk- bukan jawaban hafalan, bukan gitu. Kan kalau orang sakitnya apa, jawabannya harus obatnya dong. Kan begitu. Makanya obatnya khusus itu ini. Ada nih. Di ayat selanjutnya dijelasin. Ayat 46. Siapa yang khusyuk itu yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Ini kuncinya. Kuncinya supaya khusyuk itu yakin bahwa kita tuh akan menemui Allah dan hanya kepada Allah kita balik. Begitu. Wah, ini masih ngawang nih katanya. Wah, ini masih ngawang, gimana cara meyakininya ya? Coba gimana cara meyakininya? Ini diskusi aja. Bang Garni gimana? Menurut Bang Garni nih. Hmm, ya salah satunya sebenarnya adanya kematian ya setelah hidup gak sih? Itu berarti kan ada satu fase ya kita nggak selamanya di dunia gitu. Hmm. Ya itu berarti pas sholat inget mati gitu ya? Mm-mm. Iya, ya. Dan ingat mati itu bukan jawaban fikih kan? Iya. Bukan, karena pertanyaannya pertanyaan bukan pertanyaan fikih, bukan pertanyaan ngafalin
ngafalin terjemahan sholat, bukan. Bukan ngafalin terjemahan bacaan-bacaan sholat, bukan. Tapi lebih kepada kondisi kolbu yang meyakini bahwa kita tuh bakal mati gitu. Baik itu kita lagi di posisi lagi hidupnya sedih, ataupun di posisi kita hidupnya flat, atau bahkan di posisi hidup kita lagi bahagia-bahagia juga gitu. Nah, ketika itu hadir, ya berarti ya bisa khusyuk gitu. Kan begitu. Jadi jawabannya ya kayak begitu, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Jawabannya salah satunya ingat meninggal. Iya, ingat meninggal gitu. Itu teknik tekniknya ingat mati. Cuma pertanyaannya gimana caranya kita bisa ingat mati terus ya pas mau sholat? Kira-kira gimana? Apa sebelum sholat kita harus lihat video orang yang meninggal dulu di YouTube, misal, atau gimana? Gimana Bagar nih kira-kira? Ini diskusi aja nggak apa-apa. Ya, gimana ya Bang? Gimana ya? Bingung ya? Bingung ya? Heeh. Jadi ini ada tips ya. Ada tips bahwa ketika sholat itu, makanya sholat itu nggak boleh buru-buru katanya. Hmm. Utamanya di awal pas mau mulai sholat. Itu kalau misalkan imam udah, kita udah ketinggalan imam, terus kita dari tempat wudhu itu lari Hmm. supaya ikut jamaah, itu pak itu Hmm. sebenarnya nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kita buru-buru. Hmm. Sholat itu nggak boleh buru-buru gitu. Ibaratnya ibaratnya tenang aja, tenang gitu. Ibarat kata masih ada di 3 rakaat, kalau misalkan sholat duhur kan masih ada rakaat keempat itu. Yang penting tenang. Kenapa tenang itu perlu? Karena emang nggak boleh buru-buru. Makanya buru-buru itu dari setan katanya. Hmm. Jangan sampai sholat tuh buru-buru, karena buru-buru itu dari setan. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, apa tipsnya? Tipsnya sebelum sholat ya tenangin dulu dirinya. Hmm. Tenangin dirinya, terus berniat, berniat emang mau melaksanakan sholat gitu. Ini terlepas dari fikih ya, ini terlepas dari fikih. Kalau fikih kan ada yang bilang pas kita jalan kaki juga udah niat. Terus ada juga Hmm. mungkin dari mazhabnya Imam Syafi'i bahwa niat itu harus diucapkan di lisan Hmm. dan diucapkan juga di dalam kolbu pas mengucapkan takbiratul ihram dan lain-lain. Itu terlepas dari fikih nih. Tapi ini Hmm. lebih kepada kita mengkonsenkan diri ketika mau sholat itu bahwa kita akan melaksanakan sholat kepada Allah. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika memulai sholat adalah ingat dulu kepada Allah. Tipsnya lagi, bagaimana kita mengingat Allah ketika sebelum melaksanakan sholat? Ya sebut nama Allah. Sebut nama Allahnya di mana? Bukan di lisan. Karena lisan nyebut belum tentu kolbu nyebut. Makanya caranya adalah apa? Nyebut nama Allah di kolbu sebelum sholat. Itu tipsnya. Ketika kolbu itu udah nyebut nama Allah sebelum sholat, maka ketika sholat sudah berhadapan kepada Allah secara kolbu. Secara jasadiah kiblat kita ke Ka'bah, menghadap Ka'bah, kan begitu. Tapi secara kolbu kita tuh menghadap Allah gitu. Itu sih Mbak Garni. Kebayang nggak tekniknya? Iya Bang, Ah, betul-betul. Jadi udah menghadirkan Allahnya dulu gitu ya, iya. sejak sedari awal. Bukan Makanya, malah teknis, maksudnya ya itu lain hmm, hal lainnya. Karena tadi permasalahannya justru di kolbu, mm-mm, di kolbunya itu sendiri yang kita perbaiki dalemin gitu. Bahwa sebenarnya sholat atau ibadah ini tuh sebenarnya kita tuh mau menghadap siapa sih gitu. Mau laporannya ke siapa gitu ya. mm-mm. Iya. Ya, itu Oh ya itu mungkin Bang. sedikit tips ya, sedikit tips. Jadi untuk memulai hal itu tenangin diri, ingat Allah dulu di dalam kolbu, baru Allahu Akbar gitu. Mulai sholat. Nah, jadi eh, itu tekniknya sih gitu. Makanya makanya di dalam agama itu kan sebenarnya pelajaran pertama itu sebenarnya bukan fikih, tapi tauhid di masa-masa di masa-masa
anak kecil itu TK itu tanaminnya itu tauhid gitu. Jadi keimanan dulu baru nanti praktek ritualisme keagamaannya gitu. Jadi awaludin ma'rifatullah kan begitu. Jadi awal-awal agama itu ya mengenal Allah gitu. Mengenal siapa yang kita sembah. Nah, makanya dalam sholat juga ingat dulu Allah gitu. Nah, gitu sih. Nanti pas sholat ingat kemana-mana, ketika ingat kunci, ingat jemuran, ingat apa, langsung belokin lagi, ingat kepada Allah gitu. Bibir boleh ngucap Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi kolbu ingat kepada Allah, seperti itu. Nah itu orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah dan kepada Allah kembali, seperti itu. Oke, itu mungkin ya silahkan lanjut lagi diskusinya. Baik, terima kasih Bang Sansan dan juga tadi Kak Garni atas diskusinya seperti itu. Cukup relate sekali gitu apa yang disampaikan sama Kak Garni kayak gitu ya. Kadang kayak pas lagi down gitu rasanya tuh sesuatu kayak lebih khusyuk, lebih dalam gitu karena ya mungkin di saat itu kita sadar banget gitu ya kayak kalau kita tuh butuh Allah kayak gitu. Tapi pas lagi seneng atau pas lagi flat-flat aja gitu malah kadang suka lalai gitu. Jadi sholatnya cuman kayak rutinitas kayak gitu ya. Mungkin ya jadi PR kita bersama bareng-bareng gitu gimana biar apa ya kita selalu merasa dekat sama Allah meskipun kondisinya lagi biasa-biasa aja kayak gitu. Dan tadi juga disampaikan gitu sama Bang Sansan kayak gitu ya, tips-tipsnya gimana caranya biar kita lebih khusyuk dalam sholat kayak gitu. Tadi kita mungkin sebelum sebelum sholat kayak kita settle down dulu kayak gitu, jangan buru-buru kayak gitu. Terus tenangkan pikiran dulu, mindful saat niat menghadirkan Allah, bukan cuma di lisan tapi dirasain di kolbu kayak gitu ya. Dan ingat bahwa buru-buru itu kan jebakan setan kayak gitu. Mungkin dari Abang Bas kalian ada yang mau diskusi lagi gitu atau ada yang mau disampaikan lagi terkait ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini? Silakan Abang Mbak. Ya, Diva kayaknya udah open mic nih. Ya Bang, Iya. Silahkan Kak Diva. ya izin ya. Saya tadi menyambung diskusi dari Mbak Garni tentang sholat, sulitnya sholat. Itu jadi inget ada video di YouTube tentang pesantren tasawuf. Jadi ada ustadz yang beliau itu sasaran target dakwahnya adalah anak-anak pang. Nah, terus ustadz ini cerita gimana cara mendidik mereka. Terus tadi kan permasalahan Mbak Garni adalah bahwa sholat itu kadang sulit untuk memulai ketika setelah habis masa periode bulanannya. Terus kadang ada juga orang yang menyebarkan tips and trik supaya khusyuk ber eh ber ya supaya khusyuk buat melaksanakan sholat. Ada yang dengan harus tahu artinya atau hafal lebih banyak ayat atau hafal lebih banyak surat dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau tips and triknya seperti itu harus banyak hafal surat, harus ngajinya bagus dan lain-lain, itu saya rasa apa yang apa yang akan terjadi sama anak pang ini tidak akan terjadi. Soalnya dia kan anak-anak pang kan ya hidupnya jauh dari agama lah bisa dibilang jauh dari sholat, terus melakukan ya mungkin mabuk atau lain-lainnya. Tapi yang diceritakan oleh Ustadz Tasawuf ini itu saat mereka mau kembali ada di titik mereka rame nih misalnya bersepuluh, terus rumah Ustadznya nggak muat. Kita sholat yuk, ayo. Tapi di mana nih Ustadz? Oh, di halaman aja deh, di halaman depan. Mereka sholat tuh di halaman depan. Posisinya outdoor. Posisi outdoor mereka sholat. Terus pas sholat itu mereka ngadep ke langit. Pas ngadep ke langit, mereka nangis. Jadi maksudnya mereka pun yang di pandangan mata kita sangat jauh dari Allah. Ternyata Allah karuniai mereka dengan khusyuan sholat yang mungkin kita belum pernah merasakan seperti yang mereka rasakan. Itu. Jadi benar sih kata Bang Sansan tadi, masalah kolbu itu masalah masing-masing orang pribadi ya. Dan tips and triknya nggak tahu. Tadi bisa jadi yang disebutkan oleh Bang Sansan juga tentang ya tahu mati, terus mengingat Allah sebelum sholat dan lain-lain.
Itu sih yang saya terpikirkan dari masalah sholat. Jadi itu benar-benar urusan hati soal khusyuk saat sholat. Terus kalau tadi ayat, tadi saya baca, terus saya kepikiran juga di ayat 44 itu, Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk mengerjakan satu kebaikan dan kalian watan sauna dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini penekanan ini kalau secara tata bahasa. Watan sauna itu udah memakai domir kalian, terus anfusakum, wa antum lagi. Hmm, ini saya jadi teringat juga di surat surat 61 itu surat apa ya? Asof. Di Asof ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi ini saya melihat senada ini ayatnya ini tentang menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi yang menyuruh itu lupa untuk mengerjakannya. Dulu temenannya pernah negur aneh, ya ngomongnya aneh aja nggak apa-apa ya. Eh, Pernah ditegur gara-gara, Div, ente kalau kalau negur orang tuh ente harus baik dulu. Tapi ini konteksnya umum ya. Oh, terus kalau kayak gitu, gimana seseorang bisa menegur orang lain? Karena saya yakin orang itu negur bukan karena dirinya udah baik, tapi ingin sama-sama menjadi baik. Jadi, ayolah baiknya sama-sama biar lebih mudah nih menjalankannya. Soalnya kalau harus diri sendiri baik dulu, tapi orang lain masih sebaliknya, itu kayaknya akan lebih berat. Akan lebih berat. Berarti kan di situ ada poin amal jama'i ya, untuk bersama-sama. Itu sih yang aku pikirkan. Terima kasih. Sorry kalau agak ngelantur ya. Oke, terima kasih Kak Diva atas sharingnya, perspektifnya kayak gitu. Tadi aku ketika mendengarkan ceritanya yang disampaikan Kak Diva jadi apa ya, cukup berefleksi aja sih kayak emang khusyuk gitu ya, itu perjalanan personal banget gitu, nggak ada template-nya gitu ya. Dan apa ya, tadi ada kayak anak pang mereka melihat langit, mereka lewat doa dengan caranya mereka masing-masing kayak gitu. Mungkin yang terpenting adalah gimana kita terus mencoba mencari jalan kita masing-masing buat bikin hati kita hadir, kalbu kita menghadirkan Allah selalu gitu. Karena emang urusan hati ini rahasia antara kita sama Allah aja kayak gitu ya, sangat personal sekali seperti itu. Mungkin seperti itu, abang mbak sekalian ada yang mau disampaikan lagi kah? Ya keren Bang Diva ya, itu tasawuf underground kalau nggak salah. Mungkin itu keren sih. Anak-anak pang bisa luar biasa itu. Jadi dalam agama kita itu kan ada 3 pilar ya. Ada ada rukun Islam, ada rukun iman, sama ada ihsan. Itu pilar agama kita. Kalau salah satu pilar itu enggak dipelajari, ya oleng juga gitu. Gitu. Nah, itu yang coba ditekankan oleh tasawuf underground itu ihsannya dulu gitu kan di di diajarin gitu. Makanya sholatnya bisa bisa mungkin kita lihat sampai lihat langit tadi katanya terus nangis ya itu ihsannya itu yang di ini. Iya betul sekali ya Bang Sansan ya. Ya dalam agama kita itu ada 3 pilar kayak Islam, iman, ihsan kayak gitu. Mungkin apa ya? Ada kita merasa ibadah kita kurang gitu karena mungkin baru ngejalanin satu sisinya aja kayak gitu. Jadi mungkin PR kita bareng-bareng kayak gimana caranya belajar buat menyeimbangkan 3 pilar itu gitu biar hidup kita itu selalu menghadirkan Allah kayak gitu ya Bang Sansan ya. Oke, dari kakak-kakak sekalian, ada lagi yang mau disampaikan atau didiskusikan? Belum dengar suara Bang Yanis nih. Gimana nih Bang Yanis? Udah rame di chat cuma belum ada nih Bang Yanis nih.
cek sound dulu kali Bang gitu, kata Kak Garmi. Nggak usah malu Anesan. Udah bagus-bagusan. Sekitar 10 menitan lagi ya, karena biasanya kita mulai 6 lebih 10 ya, selesainya sekitar 7:10. Ya gitulah. Ya gimana caranya ya, tadi ya nyambung kan tadi siapa Diva ngomongin soal tasawuf underground ya. Ya itu tasawuf tasawuf itu ilmu. Jadi gini, saya sedikit inilah. Kalau kan ada hadis baginda Nabi ketika malaikat Jibril alaihissalam itu menyerupai seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, duduk di depan baginda Nabi, lutut ketemu lutut kan gitu, terus bertanya beberapa hal. Para sahabat nggak kenal ini orang siapa kan begitu. Nah, ditanya kepada baginda Nabi, coba ajarkan aku tentang Islam katanya. Sama baginda Nabi disebutin tuh rukun Islam, kan kita udah tahu lah rukun Islam. Terus setelah dijawab gitu, yang nanya itu malah jawab kamu betul. Ah, sahabat bingung. Lah dia yang nanya terus dia yang membetulkan gitu kan. Terus nanya juga soal apa itu iman. Dijawablah rukun iman itu yang kita tahu gitu kan. Nah, yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan dijawab baginda Nabi, beribadahlah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat engkau. Nah, itu ihsan. Nah, jadi dari hadis itu terciptalah 3 pilar agama gitu. Islam, iman, ihsan. Turunannya apa? Turunannya kalau Islam itu berupa hukum-hukum atau syariat-syariat. Makanya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji. Bahkan 2 kalimat syahadat juga sebagai syariat bahwa seseorang itu masuk Islam kan begitu. Lalu eh, apa pembelajarannya dari syariat itu? Yaitu ilmunya namanya ilmu fikih kan begitu. Adalah tata cara wudhu, sholat dan lain-lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada namanya rukun iman. Iman itu apa ilmunya ya, akidah, tauhid kan begitu. Diajarin apa sifat yang wajib ada di Allah kan ada tuh, kalau kalau yang di pesantren-pesantren atau di kampung atau dulu sempat ngaji ada sifat 20, ada wujud, kidam, bako dan sebagainya kan gitu. Itu itu tentang keimanan. Nah, ada lagi yang tadi ihsan. Ihsan itu yang tadi definisinya, kita beribadah seperti melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya sesungguhnya Allah melihat kita. Apa ilmunya? Ilmunya namanya tasawuf. Ilmunya ya, ilmunya namanya tasawuf. Makanya ada orang yang suka mungkin ceramah merefer kepada siapa? Kepada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, itu tasawuf kan. Terus kepada kitab-kitab Imam Al-Ghazali gitu kan. Bahkan Imam Al-Ghazali itu dikenal di dunia barat juga dikenal gitu kan. Tapi itu ilmu ya. Ilmu ihsan namanya tasawuf. Tapi bisakah orang ketika mempelajari ilmunya saja akan nyampe kepada esensi dari ihsan itu? Ya tidak akan nyampe kecuali dengan mengamalkan ihsan itu. Makanya ada ilmu selanjutnya, bukan ilmu sih, amalan. Jadi nama ilmunya tasawuf, tapi amalannya itu diberikan oleh apa? Oleh torikoh atau tarekat. Tapi tarekatnya tarekat yang benar ya. Tarekat yang benar itu yang apa ya? Yang musal-sal ada silsilahnya sampai baginda Nabi gitu. Apa inti ajaran daripada torikoh? Yaitu zikir biasanya. Zikirnya apa? Ya zikirnya mengingat Allah gitu kan. Bacanya apa? Ya variasi tergantung torikohnya. Tapi semuanya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abdul Zikri kan yang paling afdol atau utama dalam berzikir yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kadang kita suka diajarin zikir berbagai macam ya. Padahal sebenarnya Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Terus baginda Nabi juga suatu ketika ditanya bagaimana memperbaharui iman kan gitu. Ya aksaru la ilaha illallah, jadi memperbanyak la ilaha illallah gitu.
Jadi la ilaha illallah tuh nggak hanya pas syahadat aja gitu. Seperti itu. Boleh nggak baca yang lain? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya boleh. Seperti rumah gitu ya. Misal kita lihat rumah nih. Kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, itu kayak kita nyebutin jendela, pintu, lantai, genteng, atap gitu. Kan begitu. Jadi bagian-bagiannya gitu. Tapi ketika ngucapin la ilaha illallah itu kita udah langsung ngucap seluruhnya. Rumah gitu. Nah, di rumah itu kan segala macamnya ada gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ya itu sih sedikit ya kadang kadang jarang mungkin yang membahas hal ini padahal pilar ketiga dari bukan ketiga disebutnya pilar lain daripada rukun iman dan Islam itu adalah ihsan. Nah, ihsan ini jarang orang yang membahas seperti itu sehingga keagamaannya hampa gitu. Kalau keagamaannya hampa berarti ya harus belajar ilmu ihsannya itu. Itu masih ada 3 menit. Silakan silakan. Ngomong-ngomong ini dari di rektorat ini siapa ya? Namanya nggak di rename nih kayaknya. Zoomnya kantor ya. Tes tes. Silakan abang mbak. Oke, terima kasih Bang Sansan. Gini Bang, kita kedatangan dari ada Zoom Komdigi nih. Ada alumni mungkin yang kerja di situ ya. Boleh open Iya, mic abang mbak siapakah ini? Biar kita tidak penasaran. Dit Kemen Kemitraan. Siapa ya? Bang Hilmi, open mic. Bang, ada yang mau disampaikan, Oh, Bang? silakan silakan Bang Hilmi. Cek, Bismillah. Ini terdengar nggak ya? Terdengar Bang, aman. Kayak mungkin nggak banyak ya, karena kebetulan lagi di perjalanan juga. Semoga nggak mengurangi kondusivitasnya ya gitu. Eh, dari apa yang sudah kita baca tadi pagi, barusan banget. Eh, Sebenarnya ini jadi petunjuk kalau buat saya sendiri ya menanggapinya gitu, karena dari terjemahan-terjemahan yang tadi dibacakan gitu, eh, kita dapati banyak eh, partikel ini apa dan gitu ya, dan berimanlah kamu, kemudian dan janganlah kamu menjadi orang yang kafir kepadanya begitu ya. Kemudian seterusnya di ayat 46 juga ada, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan begitu. Eh, Singkat kata, penggunaan kata dan ini menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Artinya eh, nggak bisa kita milih salah satu aja gitu. Eh, Artinya kita diupayakan banget gitu untuk bisa dapat semuanya itu gitu, bisa tercapai gitu. Nah, karena kalau nggak ada salah satu gitu, bisa jadi merusak yang lainnya gitu, sehingga kita harus mengupayakan bagaimana caranya agar kesemuanya itu bisa tercapai gitu. Dan hal ini terdapat di ayat-ayat lain juga ya, bukan hanya di sini gitu, dan apa menjadi pelajaran buat saya karena artinya kita bisa gitu ya, bisa melakukan semua itu gitu. Eh, Kalau misalnya tidak disyariatkan, tidak ada ayatnya gitu kan, mungkin kita juga nggak bisa melakukan itu gitu ya. Tapi kalau ada ayatnya, ada syariatnya gitu, ada petunjuknya gitu, artinya kita bisa belajar hal itu, kita bisa tanya ke ustadz, kita bisa diskusi lewat
forum-forum seperti ini mungkin ya ada kajiannya gitu ya. Dan itu tadi gitu ya sebuah cara untuk kita semua belajar gitu. Belajar menyempurnakan apa yang tadi sudah disebutkan gitu. Karena kalau misalnya di logika coding gitu ya, kalau dan itu nggak true semua gitu berarti kan nggak tercapai gitu ya, nggak sukses codingnya gitu. Nah di sini tadi adanya dan itu berarti kita diupayakan gimana caranya biar tercapai seperti itu. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali Bang Hilmi sudah mau sharing kepada kita. Benar sekali ya Bang ya. Dari ayat-ayat tadi yang kita lihat gitu banyak banget kata sambung dan gitu ya. Mungkin jadi reminder juga buat kita kalau perintah Allah itu ya satu paket kayak gitu. Jadi PR kita mungkin berusaha untuk ngejalanin semuanya bersama-sama semampu kita gitu ya. Dan kadang mungkin kalau kita mikir kok banyak banget ya perintah Allah ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa kok gitu karena sudah disebutkan sendiri gitu kan di Al-Quran dan jadi semua yang diperintahkan itu pasti dalam kapasitas kita gitu. Tinggal gimana kita mau pelan-pelan istiqomah ngejalaninnya. Mungkin seperti itu ya Bang Hilmi ya. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:12, sahabat sekalian, mungkin kita cukupkan sesi insan kita pada pagi hari ini kayak gitu. Dan alhamdulillah dari ayat-ayat Al-Baqarah yang tadi kita tadaburi bersama kayak gitu, kita banyak banget ya belajar gitu. Mulai dari pentingnya sabar dan sholat, terus tadi juga diskusi gimana sih caranya khusyuk buat sholat gitu, sampai gimana kita sama-sama buat ngejalanin Islam, iman, dan juga ihsan seperti itu. Terus tadi juga disampaikan kayak ternyata zikir yang paling utama itu sederhana ya gitu, la ilaha illallah kayak gitu ya. Bagaimana kita mengafirmasi lagi bahwa nggak ada yang patut disembah kecuali Allah kayak gitu. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini gitu bisa menjadi pengingat buat diri kita terlebih dahulu dan juga gimana nanti kita untuk terus mendekat kepada Allah seperti itu. Terima kasih untuk abang-abang semuanya yang sudah hadir dan semoga Allah jaga hati-hati kita ya gitu. Mungkin sebelum itu Abang Mbak jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di kolom komentar. Silahkan diisi refleksi dan juga testimoni singkatnya mungkin apa yang didapat hari ini seperti itu. Bisa diisi kesan dan juga insight-nya. Dan jangan lupa, Insan insya Allah akan rutin kita adakan setiap Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7 gitu. Jadi mari kita sama-sama berkomitmen untuk terus istiqomah menjalani kegiatan ini seperti itu. Alhamdulillah mungkin kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Mbak.